Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, memulai akhir pekan kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 21. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Maasea kepadanya dengan pesan, "Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami." Kata Yeremia kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel, dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kekusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat." Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekia, Raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Kepada keluarga Raja Yehuda dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang.
Aku akan menetapkan pemusnahan-pemusnahan terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, "Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini?" Orang akan menjawab, "Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya." Carilah Tuhan sejak awal. Sedekia, Raja Yehuda, baru mencari Tuhan untuk meminta petunjuk ketika situasi Yehuda sudah di ujung tanduk. Nebukadnezar sudah bersiap untuk menyerang, dan Yehuda sudah dalam detik-detik kehancurannya. Di saat tidak ada lagi yang dirasa dapat memberi pertolongan, barulah Sedekia meminta petunjuk Tuhan. Sayangnya, Tuhan menegaskan bahwa apa yang selama ini sudah dinubuatkan sebagai peringatan bagi Yehuda akan digenapi. Berkali-kali para nabi termasuk Yeremia sudah memberikan peringatan agar Yehuda bertobat. Namun peringatan itu diabaikan, bahkan dikecilkan dengan mencari jalan keluar menurut keinginan sendiri. Kesempatan-kesempatan yang selama ini Tuhan sediakan tidak diindahkan, bahkan dengan terang-terangan ditentang dengan tindakan melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan mendatangkan murkanya. Kemudian di perikop yang selanjutnya Tuhan kembali berfirman kepada Yeremia bernubuat untuk keluarga kerajaan. Nubuatan itu adalah gambaran kondisi kota dan keluarga kerajaan atas perbuatan apa yang akan mereka pilih. Jika mereka melakukan keadilan dan kebenaran kepada orang yang lemah, maka Tuhan akan menegakkan keturunan mereka. Namun jika ternyata mereka melakukan yang sebaliknya, kehancuran sudah di depan mata. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari sini kembali kita diajak belajar. Segeralah mencari Tuhan ketika diberi kesempatan. Jangan tunda, jangan abai. Seringkali ketika kita diperingatkan atas perbuatan dan pelanggaran yang kita lakukan, kita justru mengecilkan peringatan itu, kita abaikan. Terus-menerus kita melakukan apa yang menyenangkan hati kita, yang meskipun sudah kita sadari bahwa tindakan itu melanggar kehendak Tuhan, melanggar firman Tuhan. Barangkali kita melakukan itu dengan alasan nanti saja bertobatnya, nanti saja berubahnya, masih ada waktu. Dan kita menjadi lupa bahwa kesempatan itu datang dari Tuhan. Memang kesempatan itu datang kapan saja, tetapi mari kita ingat, tetap ada batasnya. Jangan sampai ketika batasan itu sudah nampak di depan mata, barulah kita sadar, tetapi ternyata kesempatan yang selama ini Tuhan berikan belum kita manfaatkan secara bijak dengan bertobat. Maka pastilah penyesalan hanyalah buahnya. Mari pergunakan kesempatan yang datang dari Tuhan secepat mungkin untuk mengalami pembaharuan, mengalami pertobatan kembali kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah tunjukkan mana yang harus kita lakukan dan kita tahu bahwa buahnya pasti baik, pilihlah itu. Meskipun tidak mudah, meskipun ada pengorbanan, meskipun seringkali membuat kita sulit atau tidak menyenangkan hati kita, tetapi satu yang pasti, selama kita menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan menjadi jaminan atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami agar kami terus sadar atas kesempatan yang Tuhan berikan, dan kami menyambut kesempatan itu dengan baik untuk senantiasa hidup dekat kepada Tuhan. Dan ketika kami melanggar, ketika kami jauh daripada-Mu, tolonglah kami untuk segera kembali kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang akhir pekan ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.